by Step ID. Hai, welcome back to Step by Step ID. Ketemu lagi bareng aku Natya. Aku Randy. Kita di sini mau sharing-sharing ya. Ya. Sambil nemenin kalian, siapa tahu ada yang lagi ngabuburit atau ada yang lagi sahur sambil nonton ini, atau ada yang lagi bosan karena di rumah aja gitu, mending ngobrol bareng kita ya. Iya, sesuai judulnya guys, kita mau cerita tentang pengalaman kita baru-baru ini. Jadi kita dikasih kesempatan sama Tuhan buat bisa dibilang ngebantu orang-orang yang mungkin menurut aku ya yang terkena banget dampak langsung dari pandemi corona ini, which is orang-orang yang benar-benar menyambung hidup dari hari ke hari, yang dia tuh benar-benar bisa hidup karena penghasilannya hari ini. Jadi karena situasi sekarang kayak gini, ekonomi menurun banget, mereka nggak ada pemasukan, nggak tahu deh mau makan pakai apa gitu. Jadi intinya orang-orang yang bisa dibilang kelaparan ya. Iya, kelaparan. Ujung-ujungnya sih perut sih, ujung-ujungnya lapar kan. Gak tahu mau bisa makan atau enggak gitu maksud aku. Dan oleh karena itu kita memutuskan untuk kita nggak bisa diam aja, walaupun sedikit, walaupun bukan sesuatu yang besar banget yang sampai harus diheboh-hebohin atau gimana gitu, tapi kita memutuskan untuk dengan tangan kita gitu, maksudnya kita terjun langsung buat ngasih langsung orang-orang yang ada di jalanan itu sembako ya. Ya at least mereka dari sembako itu mungkin bisa bertahan kayak beberapa minggu lah ya, semoga ya. Mudah-mudahan sampai sebulan sih. Mudah-mudahan sampai sebulan ya, pokoknya lumayan. Maksudnya untuk satu orang itu lumayan lah yang ya, kayak gitu. Dan gak cuma itu doang guys, selain sembako kita juga nyumbang APD. Iya, yang kita beli sendiri. Kita cari suppliernya, kita cari konveksinya, kita make sure apakah mereka bisa memproduksi APD, terus kita salurkan ke rumah sakit yang membutuhkan. Ya, salah satu rumah sakit swasta yang memang belum dapat, yang kekurangan APD. Nah, dari mana kita tahu? Karena di rumah sakit swasta itu ada adenya Randy sebagai dokter kerja. Jadi Randy dapat info langsung gitu, nih keadaannya kayak gini. Kayak biasa kan kakak nanyain kabar adenya gimana, bla bla bla. Dari situ dia tahu kalau ternyata rumah sakit adenya sendiri tempat dikerja itu masih sangat amat tidak aman gitu loh. Garda terdepannya itu sangat amat rentan dengan corona gitu, karena alat yang tidak memadai gitu. Di situ kita berdua yang kayak, wah gimana nih staf medis di sana ya nggak sih? Ikut deg-degan, ikut was-was, ada adik kamu juga gitu di sana, gimana nih gitu. Emang mana nih gitu, kita mikir gitu ya. Padahal kita ngeliat banyak banget kan, maksudnya. Mana nih APD kayak gitu kan. gerakan 10.000 APD. Terus juga sumbangan-sumbangan dari banyak banget yang sampai ber-MM. Iya, yang ngadain, yang galang dana secara online itu hasilnya tuh nggak main-main 5M. Ada lagi yang dari salah satu brand tuh nyumbang 100M. Ada yang 100M. Nah ya itu maksudnya kita tuh bingung gitu. Ini duitnya ini kemana? Bukannya kita curiga ya? Enggak. Tapi kita mikir apakah uang tersebut sudah didistribusikan, maksudnya untuk disalurkan ke ya ini rumah sakit yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan gitu. Apakah lancar gitu distribusinya? Karena tepat sasaran juga. Nah, apakah tepat sasaran juga? Karena masih banyak itu di sekitar kita yang kayaknya nih belum kebagian gitu. Dan nggak cuman rumah sakit adik kamu aja, rumah sakit kakak aku kerja di rumah sakit Sanglah di Bali. Rumah sakit Sanglah itu adalah salah satu rumah sakit pemerintah kan, rumah sakit pemerintah terbaik di Bali. Itu kakak sepupu aku dokter di sana, dia bilang kayak ini masih kurang banget, masker masih kekurangan, APD masih kekurangan. Terus aku yang jadi kayak sebenarnya kalau kita mau cari, tanyain satu-satu rumah sakit itu tuh masih pada kurang rata-rata gitu. Soalnya mungkin ya kan corona ini udah sebulan 2 bulan ke belakang ya. Udah 2 bulanan. Nah jadi maksudnya kayak misalkan masker itu kan kalau udah dipakai kan dibuang harusnya. Iya sih. Jadi dipakai terus gitu. Jadi korban nambah terus, tapi APD segitu-segitu aja gitu. Jadi kayak balap-balapan gitu. Iya nggak sih? Iya. Itu dia maksudnya kayak aku sama sekali gak mencurigai pemerintah atau pihak siapapun itu yang galang dana, enggak. Kita makasih banget justru sama mereka. Mungkin sebagian besar dananya tuh udah disalurkan gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau lihat lagi nih orang-orang di sekitar kalian, ya masih ada yang butuh gitu. Maksud aku. Iya, setuju. Mengingat ini juga sih ya. Apa? Mengingat
ya Indonesia ini kan banyak banget Iya. ya. Negara nomor 4 ya, terpadat penduduknya ya. Iya. Ya maksudnya yang kita pikir nilai gede di sosmed itu belum tentu mencukupi semua kebutuhan yang ada di lapangan gitu. Iya sih. Ngerti nggak maksud aku? Karena Indonesia ini gede, banyak Iya. banget penduduknya gitu loh. Iya, maksud aku yang tadi 5 miliar, 100 miliar, pemerintah sisihkan misalnya kayak 20M. Ya karena mungkin aku nggak kerja di pemerintah juga gitu. Jadi kita kurang tahu juga. Jadi kita ya. kurang tahu gitu, maksudnya ini apa sih prioritas mereka itu gitu, dari dana-dana itu apa gitu maksud aku. Jadi ya daripada kita pusing mikirin itu, karena aku juga jujur sama Randy sempat yang bukannya kemarin yang galang donasi banyak banget, dan kita juga ikut donasi Iya, ke kita sana. juga beberapa ikut. Kita setiap ada donasi online guys, kita selalu ikut. Ada ini, oh ini terpercaya nih, kita selalu ikut donasi. Dan tapi itu dia, bukan kekurangan ya, cuman kita jadi nggak tahu gitu loh sebenarnya ini udah sampai kemana ya uangnya gitu, maksudnya disalurin kemana ya maksudnya. Ya walaupun beberapa emang udah ada hasilnya sih, Iya. cuman ternyata masih kurang juga. Iya, gitu. maksudnya kayak masih kurang. Jadi menurut aku sama Randy mungkin ya itu donasi online doang nggak cukup nih gitu. Donasi online itu kan kayak ya kita donasi gitu, dan kita mempercayakan gitu uangnya buat apa aja gitu. Tapi kemarin tuh kita bener-bener pengen kayak make sure nih orang-orang di sekitar kita yang kelaparan nih, kita lihat sendiri kalau mereka bisa makan gitu. Kalau misalnya lewat online kan susah lagi sistemnya, banyak lagi, belum ada prosesnya apa. Kita bener-bener kemarin tuh mungkin karena ini ya, kita kasih dulu deh nih gitu yang bener-bener membutuhkan, yang di sekitar kita di juga. sekitar kita yang besok nggak punya makanan di atas meja sama sekali, bener-bener kadang mungkin udah kelaparan. Dan aku juga baca berita-berita banyak banget orang yang kelaparan gara-gara corona. Jadi corona is not the only thing that we have to face here, tapi problem selanjutnya yang juga nggak kalah besar adalah masalah kelaparan. Nah, jadi jumlah penduduk dunia yang menderita kelaparan itu sebelum corona udah ada 130 juta orang. Wow. 130 juta orang. Dan diprediksi gara-gara corona itu menjadi 2 kali lipat. Gila ya. Tidak terkecuali Indonesia. Betul. Wow. Ada 24 juta warga negara Indonesia yang hidup di bawah rata-rata garis kemiskinan. Dan gara-gara corona, kebayang dong gitu. Mereka ekonomi kan mati. Bisa dibilang stagnan nih, menurun. Itu penghasilan mereka tuh dari mana gitu. Dan ya itu makanya kenapa kita memutuskan untuk benar-benar kayak terjun langsung gitu ya. Mungkin cerita dong gimana awalnya yang APD ya. Yang kalau APD. Jadi kalau aku awalnya itu sebenarnya beberapa kali sempat dengar gitu. Aku sempat nanya ke adik aku gitu. Gimana rumah sakit di sana, kan adik aku tuh kerja di 2 rumah sakit. Satu rumah sakit pemerintah, satu lagi rumah sakit swasta. Nah, gimana keadaannya di sana? Apa APD-nya cukup? Apakah udah dapat sumbangan APD dari pemerintah gitu kan? Kalau yang rumah sakit pemerintah jelas, maksudnya dia udah dapat walaupun agak lama ya. Tapi kalau yang satu lagi ini rumah sakit swasta, dia bilang kayak kurang gitu loh. Kurang. Jadi orang-orang yang pakai APD-nya itu ya dokter aja gitu yang menangani si pasien COVID itu, tapi perawatnya atau perawat yang rawat inap itu kan enggak. Tapi kan kita nggak tahu, maksudnya banyak banget orang atau pasien yang bohong gitu. Iya benar. Aku nggak dari Jakarta kok misalkan. Iya. Ini nggak sesak napas atau gimana. Dari beberapa cerita ada aku aja sempet dibohongin 3 kali. Dia sempet meriksa satu pasien yang sesak napas. Dia bilang enggak dari Jakarta. Tapi ternyata pas ditelusuri, ini pasiennya udah meninggal nih. Pas ditelusuri, anaknya itu emang dari Jakarta, dari Bogor, bukan dari Jakarta. Dari Bogor baru pulang. Nah, baru si orang tuanya ini berobat ke adakku. Itu aja berbohong gitu. Iya. Jadi siapapun yang di rumah sakit menurut aku itu butuh pakai APD. Apalagi berhadapan sama pasien gitu. Nah, terus ada di lingkungan rumah sakit ada itu di aja. Rumah sakit. Perlu deh pakai masker lah, lengkap gitu maksud aku, karena kita nggak tahu siapa yang kita temuin gitu loh. Iya, dan banyak juga yang bohong, itu yang bahaya sih sebenarnya. Iya. Nah, terus jujur, ya. pas denger berita kayak gitu dari adik aku, ini emang nggak dapet, maksudnya dari siapa gitu? Biasanya dapetnya dari mana sih gitu kan? Ya biasanya dapetnya kita patungan atau kita sumbangan, dapat dari sumbangan gitu kan. Kalau yang swasta ya memang itu bukan rumah sakit pemerintah, itu rumah sakit swasta, rumah sakit private gitu. Tapi tetap aja kan itu kan rakyat Indonesia juga gitu. Iya, dan tetap aja mereka tuh menangani pasien yang terkena corona gitu. Kalau udah kayak gini, orang tuh kayak nggak milih-milih gitu, mau rumah sakit pemerintah, mau rumah sakit swasta, yang mana bisa nolong gue dulu deh gitu. Maksudnya jadi nggak pandang bulu gitu. Fasilitas pun harusnya tidak pandang bulu ya. Mau dia rumah sakit
swasta, mau dia rumah sakit pemerintah gitu, semua harus menurut aku disediakan karena kita menghadapi masalah yang sama virus betul. yang sama. Iya. Nah terus abis kayak gitu, aku mikir gitu, ini rumah sakit pemerintah yang ada aku kerja itu aja, dapatnya itu agak lama gitu. Apalagi rumah sakit swasta. Kapan gitu mau nunggu si perawatnya kena dulu atau dokternya kena dulu gitu baru kena gitu kan? Ya. Dan jadi, which is sudah kejadian banyak perawat sama dokter yang kena. Di situ aku langsung mikir, We have to do something. iya kita harus ngelakuin sesuatu gitu. Di situ aku mikir kayak itu aku dapat sumber juga bukan dari orang kesekian, itu informasinya akurat karena yaitu adanya Randy, dokter di sana, dia berada di situasinya langsung, dia yang ngadepin gitu maksudnya. Dia terjun langsung ke lapangan dan kita aja yang nggak bayangin deg-degan gimana orang yang ada di sana langsung, yang berhadapan langsung gitu sama si penyakitnya, orang-orang yang terkena gitu. Maksud aku kayak itu bisa hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, kita jadi dan nggak ada kepastian gitu loh kapan APD dari pemerintah datang. So aku mikir kayak aku langsung riset berapa sih harga APD, mana sih sini coba cari yang bisa produksi APD, mana nih pihak-pihak yang katanya konveksi mau dijadiin APD gitu. Sampai kita harus cari sendiri dan akhirnya pas cari aku nemu konveksi di Bandung. Kita telepon. Kita nggak kesana ya. Kita telepon. Produksi APD betul Pak? Betul. Itu beneran kan ya? Maksudnya bukan penipuan kan maksudnya? Harganya berapa Pak? Satunya? Parasut. Apa ada yang lagi ready? Ready ada spoonbone tuh. Berapa Pak? Yang ready? Yang ready ada spoonbone. Spoonbone tuh apa Pak? Ya. Iya, apa itu? Gimana tuh bahannya? Bedanya apa sama parasut? Kalau spoonbone ya dia sama aja sih, cuma apa bedanya sama parasut itu parasut bisa dicuci gitu. Oh, kalau spoonbone nggak bisa dicuci Pak? Sekali pakai ya. Kalau butuh kira-kira hari ini kita butuh berapa sih? 100 ada? 100-an Pak? Cuma apa? Yang parasut maunya, yang bisa dicuci. Ada. 100 ada ya? Ada. Harganya berapa tuh Pak yang parasut? Kalau parasut 95. 95.000. 95.000 itu baru APD-nya doang ya? Hazmat, sorry. Kelengkapan lainnya jual juga Pak? Ada sih, kalau itu dia di teman saya yang bisa dihubungi aja, saya kasih kontaknya. Oh gitu. Tadi itu di Bandung ya, coba kita cari. Kan ini sekarang di... Aku sih kemarin udah nanya juga ke adek aku. Ada sih, cuman Lagi nggak produksi? satu itu lagi nggak produksi, kedua bukan lagi nggak produksi apa, sekarang kan banyak kebutuhan jadi Lagi banyak. habis. Nah, jadi dari situ kita tahu kalau oke, yang penting barangnya ready, harganya juga bisa diusahain lah ya. Kita cari tahu di rumah sakit itu yang butuh berapa dan yang nerima ada. Yaudah kita langsung proses. Kita mikir juga waktu itu apa APD doang atau sama shoe cover, apa sama face shield gitu. Kita juga tanya Iya, kan, kita apa tanya. kebutuhannya gitu, yang kurang apa aja. Iya, apakah APD-nya juga memadai? Kita tuker-tukeran foto, apakah Sesuai standar ya. apakah sesuai standar gitu. Kita juga nggak mau sotoy ternyata APD-nya ngasal dan nggak bisa dipakai gitu, kita rugi dan nggak nolong juga itu alat gitu. Jadi ya udah diproses dan akhirnya sampailah kemarin di Rumah Sakit Pamanukan Subang. Kita pesen 50 pieces dulu ya. Kita beli APD sama shoe cover. Shoe cover sama face shield. Sama face shield buat muka sih biar nggak langsung gitu ke alat pernapasan. Dropletnya ya. Dropletsnya biar nggak tertransfusi. Tertransmisi apa itu? Ya, itu guys. Lah. Itu yang cerita dari Itu yang dari APD segi ya? APD dan kita masih cari tahu terus sih ya. Maksudnya aku masih cari tahu kayak kata kakak aku yang dokter juga Rumah Sakit Sanglah ada kekurangan masker. Aku masih riset juga harga masker dan masker yang memenuhi standar gitu. Iya, masker yang paling susah dari APD itu masker sebenarnya. Iya, Menurut itu aku, ada masker pihak susah banget. dan ada Masker. pihak-pihak yang masih cari keuntungan dari situ. Menurut aku keterlaluan banget sih. Iya. Kalau emang bisa Betul. produksi masker, untung sedikit, hitung-hitung nolong orang, kenapa enggak sih? Yang penting kan nggak rugi gitu ya. Terus itu dari segi APD. Terus kita mau cerita juga kemarin yang ini sih pengalaman, mungkin bakal jadi pengalaman nggak terlupakan seumur hidup ya.
kita pertama kalinya sih aku kayak ngerasa kita bener-bener bagi sembako, liatin orang di jalan mana nih kira-kira yang bener-bener membutuhkan. Bahkan sebelum berangkat kita doa dulu. Iya. Kita semua doa, aku, kakak sepupu aku yang dokter, ada Nay, ada Randy, itu kita semua berempat berdoa semoga yang kita kasih ini tepat sasaran. Yes. Jadi jatuh ke tangan-tangan yang bener-bener membutuhkan. Jadi nggak ke orang yang salah gitu maksudnya. Jadi bener-bener pengen bener-bener nih orang yang lagi membutuhkan gitu ya. Kayak ibaratnya kayak dikasih tahu Tuhan gitu, pengennya kayak nih lo lagi butuh banget gitu. Itu tuh kita kayak bener-bener berdoa, kita jalan bener-bener lihat kanan kiri, kita lihat kayak kita mengutamakan orang tua sih. Iya. Orang tua yang kayak aduh gitu hidup aja kayak susah dan dia masih harus kerja di jalan, nggak tahu kerjaannya tuh dia dapat sesuatu nggak dari kerjaannya juga nggak seberapa gitu mungkin ya, dia bisa makan apa, tinggal di mana, yang semi yang kayak homeless kelihatannya, yang udah sakit kayak gitu, kayak nggak tega banget deh kemarin tuh. Udah deh, jadi kita jalan berempat di mobil, sembakonya kita taruh belakang, kita nyiapin 10 bungkus, 10 kresek. Dalam satu kresek itu isinya 5 kilo beras, 5 kilo beras yang gede, terus 10 butir telur, 10 buah ya mie instan lah, gak cuma Indomie, ada mie sedap dan segala macam, pokoknya mie instan, 1 liter minyak goreng, Iya. terus 1 kilo gula pasir. Waktu itu, jadi awalnya kenapa kita menginisiatifkan ini, jadi awalnya papa aku sama temen-temennya, dia kayak bikin apa ya, ngumpulin sembako gitulah, dia nanya ke aku, mau nyumbang sembako nggak nih buat orang-orang yang kelaparan di desa, kata papa. Oh iya boleh, ya sumbang aja dulu 5 paket, kalau mau nanti kalau misalnya mau lebih bisa lanjut lagi, intinya gitu ya, berapa aja yang Cece mau. Oh ya udah, aku nyumbang tuh 5 paket ya. Yaitu sama waktu itu cuman beras, telur, sama mie instan. Oh iya. Nah terus udah deh papa aku yang pergi sama temen-temennya. Aku sempat story juga waktu itu. Nah ternyata langsung papa aku sama temen-temen langsung berangkat ngasih ke rumah-rumah, langsung bener-bener langsung gitu, difotoin yang nerima. Terus ya udah, terus next ternyata kakak sepupu aku yang dokter itu lihat story aku, terus dia ngajakin, Dek bikin lagi yuk buat orang-orang di jalan yang yaitu bener-bener kondisinya tuh kayak udah memprihatinkan banget gitu. Mungkin ini mereka butuh banget ini, katanya. Oh ayo kak, aku langsung kayak antusias gitu. Yuk lagi bikin, kali ini mungkin lebih banyak. Terus akhirnya dari ngobrol-ngobrol tuh kita memutuskan tambahin kalian minyak goreng juga buat mereka, mungkin goreng-goreng sama gula gitu kan. Oh ya udah, terus kita simpulin kemarin akhirnya hari Minggu ya, kita berangkat berempat, aku, Nay, Randy sama kakak sepupu aku yang dokter. Terus kita berangkat sambil caranya kita tuh gimana ya, kayak kita random. Sebenarnya kita kayak keliling gitu loh. Keliling kota Denpasar tepatnya sih, keliling kota Denpasar. Terus lihat di pinggir jalan kanan kiri gitu kan, iya. Kanan kiri pelan-pelan gitu. Pertama yang kita lihat tuh bapak-bapak udah tua gitu, pemulung gitu. Baru keluar banget ya. Iya, deket banget di sini, kompleks ini. Baru keluar bapak-bapak pemulung gitu. Udah badannya udah kurus banget, udah tua. Terus yang pas dikasih sembako tuh yang benar-benar kayak yang oh ya terima kasih, semoga Tuhan yang balas. Ya. Udah dari situ. Aduh. Bapak tahu sini. Sini ya. Nah, sini apa ya? Ada telurnya juga, ada Pak. telur. Oh, terima kasih banyak. Semoga panjang umur ya. Sehat-sehat. Saya nggak bisa balas apa-apa. Iya. Banyak. Dan semoga bermanfaat, Pak. Masuk, mari, Pak. Udah ambil. Dari situ aku udah nggak bisa tahan, aku maunya nggak nangis guys depan mereka karena nggak enak kan kalau nangis sampai nunjukin kesedihan gitu depan mereka. Enggak, aku mau bilang iya bapak sehat-sehat ya gitu, tapi yang keluar langsung air mata, sumpah aku nggak bisa tahan banget. Kalau masih inget-inget juga aku kayak sampai apa sih kayak pengen nangis lagi gitu loh sekarang, kayak sedih banget. Itu bener-bener nggak tahan ya, ke depan mata gitu aku ngeliat kayak kayak ketampar gitu loh, lebih tepatnya kayak
kemana aja lu gitu. Ini ada orang-orang di sekitar kamu yang kayak gini, tapi kita masih hidup enak banget gitu. Di rumah kita mau makan apa aja bisa, kita pesen bisa, tinggal Gojek, tinggal beli, nggak mikirin makan hari ini gimana, bahkan udah mikirin kayak habis ini selesai kita mau liburan kemana. Sementara ada orang-orang yang nyambung hidup aja nggak bisa gitu, besok dia masih hidup apa enggak aja dia nggak tahu gitu. Dan orang-orang ini nyata ada di sekitar kita gitu. Kalau kita mau perhatiin gitu di jalan gitu, kita mau perhatiin dikit, sebelah kiri lihat ada bapak-bapak pemulung, sebelah kanan nanti ada tukang jual kasur pakai sepeda, udah tua kurus tapi harus angkat-angkat kasur perabotan gitu, berat banget ya gitu. Banyak banget ibu-ibu mungutin sampah, udah tua nenek-nenek mungutin sampah, matanya tuh merah. Itu jualan mainan anak-anak yang nggak laku di pinggir jalan, maskernya juga udah bener-bener debuan. Terus kayak yang aduh panas-panasan lah, mereka di jalan tuh jualan tiap hari, sehari dapat 10.000 aja udah syukur katanya. Kayak bener-bener yang 10.000 hari gini, 10.000 kita makan apa? Sekarang sekali pesan makan bisa ratusan ribu sendiri. 10.000 satu orang itu aja nggak cukup gitu. Itu kayak mikir kayak gila ya, kesenjangan sosial ini begitu nyata adanya, begitu kerasa ketika kita beneran memilih untuk ya membuka mata, membuka hati, yang ngelihat langsung gitu. Kalau misalnya kita kayak cuek ya, kita nggak akan pernah notice gitu keberadaan mereka gitu. Dan ya korban akan semakin banyak gitu, korban orang kelaparan kayak gitu. Ya benar-benar sih kayak pelajaran berharga banget kemarin. Ya, jadi ya kemarin juga kita dengan ngelakuin itu, kita masih merasa kayak kurang gitu loh. Kita kurang ya, benar. Wah, ada lagi nih bapak yang ini, tapi paket kita udah habis gitu. Terus kita evaluasi dari situ. Evaluasi kayak apa berasnya kegedean gitu misalkan, atau kita mending kita bungkus yang lebih kecil tapi banyak atau gimana ya gitu kan. Kita sempat diskusi juga pas pulangnya. Jadi itu kita cuma sediain 10 pack, terus kita masih ketemu kayak kita lihat di jalan lagi tuh sebenarnya masih banyak lagi yang membutuhkan, terus kita mutusin minggu depan lagi ya. Itu jadi kayak mau ngadain ini sebagai kegiatan rutin selama pandemik ini. Kita nggak mau diem diri doang gitu, donasi online ya tetap jalan, tapi ini juga menurut aku penting banget, walaupun sebenarnya mungkin beresiko kita keluar rumah ya, tapi make sure ya itu maksudnya kita hati-hati juga gitu setelah kita keluar, dan pakai masker pastinya, kita pulang mandi yang bersih, apa-apa segala macem, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh, ya niscaya kita mungkin bakal baik-baik aja gitu. Sebenarnya sih nggak usah yang keluar gimana ya, kalau misalkan kalian mau mencontoh gitu apa yang kita kerjain. Sebenarnya kita misalkan keluar rumah nih, lihat aja sekitar kalian gitu, tetangga kalian atau apa, pasti satu dua ada lah gitu yang membutuhkan gitu kan. Yang nggak usah yang harus keliling kota dulu atau apa, sebenarnya kayak gitu. Dan nggak usah langsung mikir kayak donasi juta-jutaan terus langsung pengen ngasih banyak gitu, enggak guys, dikit aja dulu. Yang penting mereka bisa bertahan hidup dulu, dikit aja gitu. Kalau misalnya dihitung-hitung kemarin satu paketan 1 kilo beras, Indomie, telur itu satu paketnya itu sekitar 200 sampai 300 ribu. Enggak, cuma 120 ribu. Enggak, kurang lagi, iya segitu. Iya, total guys, untuk satu orang itu mereka bisa bertahan hidup 3 mingguan ya. Iya, hampir itu ya, sebulan. Kurang lebih 120 ribuan itu tuh uang makan kita sehari. Coba ditahan aja gitu, misalnya makannya sedikit aja gitu, nggak secukupnya aja, dan sisanya kita tabung buat ngasih orang-orang yang membutuhkan. Itu bisa banget kok gitu. Justru mungkin yang kecil-kecil ini yang lebih membutuhkan gitu. Kalau misalnya kecil-kecil juga yang nolong banyak kan lebih bagus lagi gitu. Iya, jadi kita saling menguatkan gitu loh. Iya, dan makanya video ini kita bikin bukan buat kita, bukan dengan buat tujuan ria ya, bukan dengan tujuan pamer sama sekali, enggak. Ini enggak ada yang mau dipamerin, kita mau sharing aja kalau ternyata masih banyak dan jujur ngerasa jadi manusia aja gitu. Jiwa sosialnya jadi ketampar gitu. Iya, jadi kayak ketampar. Terus yang selama ini kayak jujur ya, aku yang cuman kayak mungkin beberapa saat tuh pernah kayak lu pengen beli ini deh, pengen beli ini kok nggak hidup, kayak masalah hidup tuh hanya sebatas itu gitu. Lo kok nggak punya ini, yang lain kok udah punya ya gitu. Tapi begitu lihat ke jalan langsung dan ini
lihat orang-orang itu langsung gitu, itu tuh bener-bener kayak gila, ngapain aja sih selama ini gitu. Ya itu tamparannya tuh kayak selama ini masalah kamu itu ini tuh nggak ada apa-apanya, this is the real problem gitu, masalah hidup dan mati. Sebenarnya kita bikin video ini juga, kita nggak mau nyuruh kalian misalnya ini dong, apa, Iya, enggak. nyumbang dong atau langsung Karena dong, kenapa? apa dong gitu. Karena itu balik lagi ke kesadaran masing-masing. Betul. Tidak ada yang bisa mewajibkan atau memaksa, nggak ada. Ini balik lagi ke apa ya? Kesadaran, Kesukarelaan kesukarelaan, kebesaran jiwa sosial kalian gitu kan. untuk coba deh. Betul. Nah, kita tujuannya siapa tahu dengan Iya. video ini, dengan kita kan udah melakukan yang dibilang sedikit lah gitu, Iya. sedikit kita terjun ke langsung ke lapangan gitu. Iya. Siapa tahu dengan video ini ada yang terinspirasi Iya. dan ada yang melakukan walaupun sedikit ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Buat teman-teman yang mampu ya, kalau misalnya kalian ngerasa teman-teman yang nonton ini ngerasa kayak lagi susah juga, lagi berkekurangan juga, Jangan masalah, dipaksain juga. jangan dipaksain dan kita doain semoga ada solusi buat masalah kalian. Iya, betul. Pokoknya semampunya guys, semampunya aja, jangan sampai jadi beban. Lebih aware, lebih ikhlas, Betul. lebih peduli sama Iya. sekitar, intinya itu sih. Dan tentunya dengan mengikuti aturan ini Iya. dari WHO ya, dan PSBB kalau yang misalkan kalian di Jakarta atau di Makassar. Ya sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, semoga Amin. keadaan bisa balik lagi jadi normal. Amin. Semoga ya ada hikmahnya lah pasti ini pelajaran bersama. Semoga jadi lebih bijak, jadi lebih Menjadi manusia. menjadi manusia. Kita dikasih masalah kayak gini ya. Yes. Intinya Ada pasti ada hikmahnya. Ya udah, kayaknya itu dulu. Ini aja udah panjang banget. Semoga kalian gak bosen dengerin kita. Makasih udah buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Makasih udah stay tune, udah mau ditemenin sama kita, udah mau dengerin kita. Udah mau membuka pikiran kalian untuk mendengarkan kita. Thank you. Thank you guys. Ya itu aja kayaknya. Itu Ya. aja udah. Selamat berbuka puasa, selamat sahur, selamat menjalani hari-hari kalian di rumah. Stay healthy, stay happy, stay positive. Yes. See you guys on our next video. Bye. Bye. Kuat banget. Sehat-sehat ya Bapak. Terima kasih. Iya. Udah terima ya? Iya. Makasih banyak Mas Jan. Iya. Tuhan yang balas. Ya. Dapat uang 12 tadi keliling, tak ada anak-anak. Pak. Ya, alhamdulillah sehat Ya. semua ya. Iya. Hati-hati ya Pak. Ya, Cina banyak deh ya. Banyak, juga panjang umur ya. Sehat-sehat. Saya nggak bisa balas apa-apa. Iya. Banyak. Jualan nasi kuning tapi sekarang sepi. Iya. Makasih ya. Ya, hati-hati Bener. telurnya. Saya kalau makasih. Ya Bu. Makasih banyak.